Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh, tidak kerasa tanggal 31 Desember 2025, satu hari menjelang tahun yang baru, tahun Masehi tentu saja 2026, yang mana ya mudah-mudahan kita harapkan prestasi Persib Bandung musim ini di tahun yang baru gitu ya, walaupun sudah pindah tahun tapi kan masih dalam musim yang sama. Mudah-mudahan juga semakin banyak kemenangan, kita juga mendapatkan banyak rezeki untuk masing-masing setiap bobotoh yang selalu hadir di channel kita setiap harinya teman-teman. Amin. Nah, kita juga punya informasi yang insya Allah bermanfaat buat teman-teman bobotoh, karena walaupun pengundian atau drawing untuk 16 besar ACL 2 sudah dilakukan kemarin, banyak pertanyaan yang masuk sekitaran ACL 2. Nggak apa-apa, ini memang perlu juga buat mengedukasi, atau ya setidaknya literasi itu penting teman-teman, dan harus diulang gitu ya setiap harinya, biar kita paham, biar kita lebih mengerti dengan singkat, padat dan jelas teman-teman. Jadi ya daripada nyari informasi kesana kesini, cukup di kita aja. Insya Allah semua informasinya secara utuh gitu ya kita berikan teman-teman. Nah baik, yang mana kemarin lagi nanya, Kang, ada ini ada itu, atau istilahnya tuh banyak perbedaannya dari fase grup ke 16 besar, apa saja intinya gitu ya pertanyaannya. Nah ini kita coba jawab dulu. Sebelumnya nanti ada beberapa tanggapan dari direksi Persib Bandung dan juga dari manajemen Persib Bandung gitu ya. Disimak teman-teman, karena ini kita bisa mulai mengetahui ciri-ciri pemain atau ciri-ciri skuad yang akan ditambah untuk putaran kedua mendatang, dan juga terutama untuk ACL 2 gitu ya. Kita bahas dulu dari banyaknya pertanyaan mengenai perubahan regulasi dari babak fase grup ke babak 16 besar atau fase knockout teman-teman. Yang pertama, tentu dari babak 16 besar sampai dengan babak final di ACL 2 ini akan menggunakan VAR. Sekali lagi, babak 16 besar sampai dengan partai puncak atau partai final nanti akan menggunakan VAR ya. Jadi ya kalau fase grup kemarin memang tidak ada VAR karena alasan dari AFC bahwa beberapa klub di beberapa negara itu tidak mempunyai fasilitas VAR katanya. Jadi biar seimbang semuanya, biar bisa netral lah gitu ya. Jadi tidak diadakan VAR semuanya. Nah, untuk 16 besar sampai dengan partai puncak itu akan ada VAR. Itu regulasi yang berbeda daripada fase grup. Lalu yang kedua, tidak ada gol gol tandang gitu ya. Hitungannya tidak ada gol tandang. Jadi yang dihitung adalah agregat teman-teman. Jadi agregat berapapun itu, misalkan Persib away dulu katakanlah ke Ratchaburi gitu ya, ke Thailand tanggal 11. Nah, Persib misalkan dengan Thailand bermain imbang 1-1. Kemudian ya main lagi nanti di Bandung atau di GBLA, skornya pun sampai dengan 90 menit 1-1 katakanlah gitu. Nah, itu tidak ada gol tandang atau gol kandang gitu ya, tidak dihitung. Dihitung hanya agregat terakhir saja. Jadi setelah agregat misalkan sama kuat 2-2, lalu akan dilanjutkan ke fase perpanjangan waktu. Jika masih draw juga akan dilanjutkan adu penalti gitu ya teman-teman. Jadi tidak ada gol tandang. Nah lalu yang kedua, nah ini juga penting teman-teman, bahwa di babak 16 besar nanti itu sistemnya home dan away, jangan lupa. Jadi ya enak lah gitu ya. Untuk yang pemuncak klasmen punya satu keunggulan, yaitu bermain away dulu ketika menghadapi tamunya. Jadi tanggal 11 insya Allah Persib akan away dulu ke Ratchaburi Thailand, sehingga tanggal 18 Februari akan bermain di Bandung sebagai tuan rumah gitu ya. Jadi ini
perlulah kita siapkan untuk chance dan juga untuk tenaga biar bisa nyetadion di tanggal 18 Februari 2026 gitu ya. Nah, ini juga untuk yang regulasi terbarunya teman-teman, bahwa dari 16 besar sampai dengan babak semifinal itu memang home away, tapi di babak final hanya satu saja untuk sistemnya langsung ketemu satu kali, siapa yang menang dia yang juara. Jadi tidak ada home away. Home away hanya dari 16 besar sampai dengan semifinal saja gitu ya teman-teman. Jadi ya ini menguntungkan untuk semua tim, bukan hanya Persib Bandung saja. Minimal penggunaan VAR ini penting karena beberapa kali ya sempat harusnya bisa lebih lebih bermanfaat gitu ya kalau ada VAR, nyatanya ya tidak bisa digunakan. Tapi di 16 besar sampai dengan babak final ada VAR, dan yang paling penting adalah kita harus menyiapkan segala sesuatunya menghadapi laga-laga yang sangat berat di ACL 2 nanti di babak 16 besar sampai sejauh-jauhnya kalau bisa gitu ya. Nah, ini mengenai babak 16 besar itu dari mulai manajemen Persib Bandung sampai dengan direksi ini buka suara teman-teman atau menyatakan pendapatnya. Kita mulai dari siapa dulu, dari Kang Adit dulu saja gitu ya, yang kemarin langsung menghadiri pengundian babak 16 besar ACL 2 yang mana Persib ketemu dengan Ratchaburi FC Thailand. Nah, ini menurut Kang Adit memang kita perlu syukuri katanya dengan bertemunya Ratchaburi ini, ya tim kuat juga katanya sama, namun ya kita memiliki satu keuntungan bahwa ini jadwalnya bersahabat katanya, daripada kita ketemu Pohang Steelers katanya harus ke Korea, mana jauh gitu ya. Ini juga memang menjadi satu sorotan bahwa dengan kita bertandang ke Thailand ada satu hal yang diperhatikan, ya memang jaraknya nggak terlalu jauh. Kita juga ya sempat beberapa kali ketemu dengan tim Thailand, berarti itu punya keuntungan buat Persib Bandung juga gitu ya. Jadi bisa mempelajari ya beberapa situasi dan kondisi di Thailand, dan ada juga pemain-pemain Persib yang musim kemarin itu bermain di Liga Thailand juga, ada Putros, ada Julio Cesar gitu ya, dan memang ini menjadi satu nilai plus juga buat skuad Persib Bandung teman-teman. Ditambah itu juga yang menjadi concernnya adalah bukan hanya masalah di ACL 2, tapi pada saat nanti dimulai 16 besar itu akan bentrok dengan Borneo FC katanya. Nah, ini yang menjadi satu kekhawatiran kita. Mudah-mudahan sudah dari sekarang gitu ya Persib Bandung melayangkan kalau bisa mah surat pengunduran untuk jadwal tunda menghadapi Borneo FC kembali. Memang agak sedikit spesial lah menghadapi Borneo di putaran pertama kemarin ditunda karena ya kita juga ada beberapa hal yang memang harus dihindari. Tapi waktu putaran pertama mah memang ini karena karena waktu itu ada demo gitu ya di Jakarta, jadi bukan kesalahan jadwal ACL 2. Tapi kalau untuk yang putaran kedua besok ini memang agak sedikit harus sepertinya diundur teman-teman, karena begini, tanggal 11 katakanlah tanggal 11 ini kita away ke Ratchaburi FC gitu ya di Thailand. Nah, tanggal 16 itu akan menghadapi Borneo FC away di Samarinda. Jadi ya kalaupun memang dikejar bisa saja teman-teman. Jadi tanggal 11 Persib Bandung menghadapi Ratchaburi, besok tanggal 12-nya pulang ke Indonesia, lalu istirahat sehari misalkan gitu ya, nggak pulang ke Bandung pun tenanawan, misalkan mau istirahat di Jakarta atau ya ke Bandung juga deket lah naik bus, lalu besoknya harus langsung berangkat lagi ke Borneo FC. Ini bisa teman-teman, dengan catatan pasti kelelahan pemain gitu ya, tidak maksimal. Ya sama dengan pada saat menghadapi Malut kemarin lah, intinya mah capek pasti begitu. Tapi yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika tanggal 16 menghadapi Borneo FC, nah tanggal 18 ini harus kembali ke Bandung lagi untuk menghadapi Ratchaburi FC lagi gitu ya. Jadi dari tanggal 16 ke 18, nah inilah yang memang agak sedikit singkat banget gitu untuk jadwalnya, sehingga Persib ingin setidaknya ya
apa ya, ke I-League meminta keringanan lagi lah, karena kan kita juga nggak tahu jadwal 16 besar ini bagaimana dan lain sebagainya. Jadi ya dari 16 kita pulang dari apa namanya, dari Borneo, dari Samarinda, itu harus menghadapi Ratchaburi FC yang memang bermain di tanggal 18 di GBLA. Jadi ya kita mau nggak mau mengorbankan Borneo FC gitu ya, yang minta diundur gitu. Nggak mungkin kalau ACL 2 kita minta undur. Yang paling memungkinkan adalah menghadapi Borneo FC ini. Mudah-mudahan kita doakan bisa di reschedule gitu ya oleh I-League, karena ini juga membawa nama harum Indonesia. Mudah-mudahan kita berprestasi lebih jauh lagi, teman-teman. Itu yang memang menjadi kekhawatiran dari Kang Aditya. Jadi bukan hanya faktor jarak mah, alhamdulillah katanya kita ringan lah ke Thailand mah gitu ya. Namun yang menjadi masalah di liganya ini agak sedikit bentrok jadwal dengan Super League, karena di bulan Februari ini Persib jadwalnya betul-betul kembali akan padat lagi katanya gitu, teman-teman. Nah, itu dari Kang Aditya, dari manajemen gitu ya. Dari direksi ini Wah Haji Umuh buka suara juga. Jadi menurut Wah Haji, kemarin alhamdulillah katanya Persib ketemu lawan Ratchaburi katanya. Jadi masih bisa berimbang lah. Jadi masih ada perlawanan katanya kalau dengan Ratchaburi. Kalau dengan klub yang lain mungkin ya bisa juga, tapi ya ini kita syukurin saja katanya ketemu dengan Ratchaburi FC. Jadi klub Thailand ini menurut Wah Haji ya kita juga bisa setidaknya tuh ini menjadi tontonan yang menarik buat bobotoh, buat apa di ajang Asia juga gitu ya, buat semua penonton lah gitu ya, bukan hanya bobotoh. Ini juga kita berharap melaju ke babak selanjutnya. Jadi optimis kita masuk ke 8 besar menurut Wah Haji gitu. Jadi nggak masalah lah kalau memang harus ada yang digelontorkan lah gitu ya. Masalahnya mau dana mau apa itu mah gampang. Yang penting target Persib masuk ke 8 besar tercapai, teman-teman gitu. Jadi Wah Haji Umumah sudah mensyukuri sebetulnya menghadapi Ratchaburi, sehingga ya punya keyakinan katanya kita lolos katanya gitu ya ke 8 besar. Amin. Nah, itu dari segi direksi. Lalu dari segi jajaran tim pelatih dari Bojan Hodak. Nah, ini yang menarik teman-teman, bahwa Bojan Hodak sudah mengetahui juga bahwa ya kita akan menghadapi tim dari Asia Tenggara gitu ya, yaitu dari Ratchaburi FC, tim dari Thailand. Bojan juga mengatakan bahwa ya menghadapi, sebetulnya tidak ada yang mudah menghadapi tim-tim di apa ya, di 16 besar ini, tapi setidaknya kita memang perlu ada yang sedikit ditambah pemain, maksudnya pemain tambahan ya, walaupun tidak akan membongkar banyak, karena sejauh ini kita sudah baik katanya Persib Bandung. Dari 12 pertandingan kita menang 10 kali gitu ya, hanya 2 hasil yang masih dianggap kurang, tapi dari 12 pertandingan 10 kali menang ini udah jauh lebih melebihi ekspektasi lah, sudah berarti bagus gitu ya tim Persib ini. Hanya tinggal menambahkan beberapa celah yang kosong saja, teman-teman. Jadi Bojan Hodak sudah mengiyakan akan ada 1 pemain asing yang masuk, katanya ini mah sudah pasti pengganti William Marsilio gitu ya. Namun yang menjadi satu perhatian khusus, Bojan mengatakan akan menambah 1 atau 2 pemain lokal katanya. Jadi ya masalahnya kalau hanya 1 agak sedikit apa ya, dengan rumors yang banyak ya mungkin apa ya, sedikit enggak lah gitu ya. Jadi minimal ada 2 lah. Jadi 2 pemain lokal yang masuk, katakanlah gitu, 1 pemain asing. Jadi ini sesuai dengan informasi yang kita terima kemarin gitu ya. Ada 2 pemain yang akan masuk ke Persib Bandung. Ya bisa memang dua-duanya pemain asing, atau memang 1 pemain asing 1 pemain lokal. Nah, sekarang sudah mulai terbuka gitu ya. Jadi menurut Bojan 1 pemain asing sudah oke, tinggal nunggu 1 atau 2 pemain lokal yang akan bergabung katanya. Nah, ini ya bisa sepenuhnya kita percaya pada Bojan Hodak, bisa juga sedikit tidak percaya, karena karena musim ini Bojan sudah agak sudah agak tidak dipercaya gitu mengenai rumors pemain. Kalau masalah taktik, skema permainan oke lah, tapi kalau untuk pemain baru kita harus ya hati-hati mencernanya gitu ya, teman-teman. Baik, itu dari segi persiapan Persib Bandung menghadapi fase 16 besar ACL 2, teman-teman. Selanjutnya kita bacakan beberapa pertanyaan di sini yang sudah masuk ke tim redaksi.
Yang pertama, Kak mau tanya apakah ada pemain asing masuk dan berapa orang di putaran kedua? Pemain asing sejauh ini ya sesuai dengan Bojan Hodak saja. Satu pemain asing sudah oke, katanya sudah ready, tapi dengar-dengar memang ada 2 pemain asing yang akan masuk katanya gitu ya. Jadi kita tunggu saja posisi mana, tapi yang jelas ya asing dan lokal akan ada yang masuk ke Persib Bandung di putaran kedua, teman-teman. Lalu selanjutnya, Kang Roni, kalau nggak salah di regulasi ACL kursi penonton harus pakai nomor. Itu artinya kedepannya tiket sesuai nomor kursi ya, harusnya begitu. Cuma ya, sampai sekarang belum dinomoran, atau udah 38.000 kursi penonton dinomoran juga harus menjadi perhatian PR juga gitu ya untuk Panpel. Jadi apakah yang dikasih nomor nantinya hanya kursi VIP saja biar kelihatan oleh Panpel dari atau dari apa ya, Match Commissioner AFC-nya, oh ayah nomoran gitu ya. Nah ini ya kita juga nggak tahu, tapi sejauh ini terakhir menghadapi Bangkok United aja kan nggak ada gitu ya. Jadi ya ini mah mudah-mudahan lah kedepannya diperbaiki gitu ya oleh Panpel Persib Bandung. Apakah ya tiketnya harus sesuai dengan nomor kursi, tapi kenyataannya pasti Pak Baliut di dalam stadion mah belum bisa apa ya, belum bisa tertib lah sepertinya gitu ya. Jadi ya tosnya lah diaurkeun gitu ya. Lalu selanjutnya, aya VAR moal di 16 besar. Ada, sudah kita bahas tadi, ada VAR dari 16 besar sampai dengan babak final ya. Lalu Kang Ron, kumaha carana biar nggak telat war tiket Persija? Malas beli kecalo, hoyong belina dina APK nu VIP. Ya nanti kita infokan. Jadi kita tunggu dulu saja karena kita masih nunggu dulu apakah Panpel akan mengeluarkan peraturan yang bisa membeli tiket Persija ini yang sudah pernah nonton laga kandang Persib sebelumnya, atau masyarakat umum atau boboto umum yang belum pernah nyetadion musim ini bisa membeli juga atau tidak gitu ya. Nah nanti kita coba infokan dulu teman-teman, sampai saat ini belum ada penjualan. Lalu selanjutnya, ACL2 mun final di mana Kang? Supporter Racaburi banyak tuh. ACL2 mun final sekarang ada di Asia Barat gitu ya. Artinya ada di ya entah itu siapa yang menang gitu ya. Apakah tim Arab lagi atau yang memang dari Iran, dari Uni Emirat Arab gitu ya, atau dari Arab Saudi, atau dari mana lagi itu teh Irak gitu ya. Nah antara negara-negara itu aja. Jadi finalnya nanti akan di Asia Barat teman-teman, karena musim kemarin ada di Asia Timur ya finalnya. Jadi tukeran lah setiap tahun di silang-silang. Tahun kemarin di Asia Timur, tahun ini di Asia Barat finalnya. Lalu Martin Pas berapa persen Kang? Ya kita masih tetap aja lah kemarin ya, kalau Martin Pas masih ada di angka 70% teman-teman. Lalu Kang kabarna tos aya 2 pemain anu tos down deal leres teh Kang. Siapa ini teh 2 pemain anu tos dan deal teh? Kalau satu mah mungkin udah kali ya, pemain asing satu lagi. Nah ini saya nggak tahu apakah siapa yang dimaksud gitu ya. Itu mah ditunggu aja, nanti kalau ada info kita infokan tipis-tipis saja, karena ini mah kita harus berdasarkan data dan fakta ya, bukan hanya ya begitulah teman-teman. Ditunggu saja waktunya. Kang Roni, jadwalnya mepet, tanggal 11 away ke Thailand, tanggal 16 away ke Borneo, tanggal 16 away ke Borneo, tanggal 18 lawan Racaburi di Bandung. Apa jadwal akan direvisi? Nah itu dia, sudah kita bahas juga di awal. Ya mudah-mudahan ada kebijakan dari I-League gitu ya, yang memundurkan jadwal kembali menghadapi Borneo FC. Ya kita tunggu nanti kabar selanjutnya. Lalu selanjutnya, Racaburi teh anu aya Delpino Kang.
Betul, Delpino pernah dipinjamkan ke Ratchaburi, tapi bukan hanya Delpino, ada juga Daisuke Sato dulu juga ada di Ratchaburi ya teman-teman. Sehingga ya waktu training camp awal musim itu Persib menghadapi Ratchaburi juga karena ada faktor kedekatan juga, jadi gampang komunikasinya. Nah makanya ketika bertemu sekarang ya alhamdulillah gitu ya, masih bisa ya perlawanan kata Wahaji juga gitu. Nah ini juga dari segi nilai market value juga Persib jauh di atas Ratchaburi FC, teman-teman bisa dilihat di sini untuk nilai market value Persib Bandung saat ini yang ada di sekitar 130-an M gitu ya. Nah ini berbeda mungkin ya agak sedikit jauh dengan Ratchaburi FC gitu ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan lah ini bisa ngasih gambaran sedikit mengenai kekuatan, walaupun tidak bisa kita simpulkan bahwa Persib akan mudah gitu ya menghadapi Ratchaburi, tapi minimal kita harus punya keyakinan optimis lolos ke 8 besar dengan kerja keras tentu saja. Lalu selanjutnya, nah selanjutnya mah ini kita bacakan beberapa teman-teman yang ingin disapa katanya. Oke, langsung kita gaskan. Yang pertama ada dari Bobotoh di Luragung Selatan, ada juga Bobotoh di ND Flores NTT, ada juga Bobotoh di Pandeglang Banten, lalu juga ada Kang Nanang Tiger Boy Manonjaya Tasik, lalu juga dari Bobotoh di Jeddah Arab, ada juga di Bobotoh di Sawah Lunto, ada juga Bobotoh di Riyadh Saudi Arabia. Wah ini mah banyak juga nih dari Arab ya. Lalu juga dari Bobotoh Viking Rahayu, Bobotoh Cigon Dewa, Bobotoh Ujung Berung, Kang Yusuf di Kircon, lalu Bobotoh Pemalang, Bobotoh Ciwaru Kuningan, Kang Afif di Selangor Malaysia, Kang Hudan di Grang Citapen City, lalu juga Boboko Curug Sanghyang Taraje, ada juga Abah Nunu Puspahyang Tasik, lalu ada Herlina Laundry Gading Tutuka Soreang, lalu juga Adudu Majalaya, lalu Kang Awan di Babakan Soreang, dan terakhir dari Bobotoh Sari Jadi Bandung. Wah mantap, ini hatur nuhun Bobotoh atas atensinya. Mudah-mudahan informasi di hari ini memberikan satu wawasan baru buat teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.